Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gospel Gemim Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh memasuki hari yang baru lagi. Cahaya mentari akan selalu hadir menjemput pagi, seperti kasih Bapa, Tuhan kita yang selalu menyapa dengan kehangatan cintanya di setiap kita. Mari kita bersyukur dan beribadah kepada Tuhan di pagi ini. Kita awali ibadah pagi ini dengan pujian Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari berdoa. Terima kasih atas cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang lebih dari mentari, yang lebih dari samudra, yang menuntun kami memasuki hari baru setelah melewati kegelapan malam. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Ya Tuhan, di sementara kami menikmati kasih-Mu saat ini, kami rindu merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah buat kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di pagi hari ini, Senin 12 Desember 2022, terdapat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 2 dan 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan harian keluarga di pagi ini. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, jauh sebelum Yesus Kristus lahir, seorang nabi di Yerusalem telah menubuatkan tentang kedatangannya, yaitu Yesaya 9 ayat 5.
Ia jugalah yang menyampaikan mengenai seorang, yakni Yohanes Pembaptis, yang akan tampil mendahului Yesus, di mana dia akan menyampaikan seruan pertobatan guna mempersiapkan jalan bagi kehadiran Yesus. Nabi itu adalah Yesaya. Yesaya artinya Tuhan menyelamatkan. Pada masanya Yesaya berani menyampaikan penghukuman bagi bangsa Israel karena dosa yang dilakukan. Ia menegur raja dan mengingatkan umat. Ucapan-ucapannya begitu keras dan tegas karena ia menghadapi orang-orang yang senang berbuat dosa. Meski nasihatnya diabaikan saja, tegurannya dianggap omong kosong. Ia tidak menyerah dan kehilangan harapan, tapi tugas dijalankannya dengan sebaik-baiknya sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan dan rasa cinta kepada bangsanya. Ia juga menyampaikan tentang kasih Allah dan pengampunannya dan menyerukan pertobatan agar Tuhan berbelas kasihan dan menyelamatkan umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Dialah yang menyerukan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Seruan ini merupakan bahwa mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan adalah tugas semua orang percaya. Apapun latar belakang pendidikan, profesi, jabatan, status sosial ekonomi, pada prinsipnya kamu semua orang percaya punya tanggung jawab mengemban tugas mulia, yaitu menyampaikan kebenaran Allah. Kita harus berani melakukan yang benar di mata Tuhan sekalipun berat dan melawan arus. Berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, walau mengandung risiko. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di minggu Advent ini sebagai keluarga Kristen, kita pun memiliki tugas mempersiapkan jalan untuk Tuhan, dimulai dari keluarga sendiri. Hal yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan perbuatan dosa yang hanya mendatangkan kesusahan dan bukan kebahagiaan. Melakukan apa yang benar, itulah yang sungguh menyenangkan Tuhan. Berdoalah kepada Allah sumber hikmat agar dikaruniakannya kemampuan bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali dan agar ia berkarya leluasa dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami memohon, berikanlah hikmat-Mu agar kami mampu mempersiapkan diri, keluarga dan sesama orang percaya, agar kebahagiaan memenuhi hidup kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.